Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu, Kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, itu adalah sesuatu yang keliru. Ya, karena apa? Ini bukan ibadah. Memang salah apabila kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah id, maka itu baru bid'ah. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di Indonesia itu sangat kental dengan tradisi dan juga dengan budaya. Ya, dengan budaya. Dan di video ini saya ingin membahas perihal tentang ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kenapa saya ingin membahas perihal ini? Karena di tengah-tengah masyarakat pasti setiap tahun itu menjadi perbincangan. Salah satunya perkataan atau ucapan minal aidin wal faizin adalah sesuatu yang bid'ah. Dan di sini saya ingin menepis beberapa pernyataan-pernyataan atau perdebatan-perdebatan yang selama ini terjadi ya teman-teman mengenai ucapan-ucapan ini. Yang pertama, taqabbalallahu minna wa minkum, ini juga bisa kita ucapkan bukan cuma di momen lebaran saja. Ucapkan kepada saudara kita yang sedang beribadah, sholat dan lain sebagainya. Karena orang yang sedang bersedekah gitu, orang yang ketika menginfakkan rezeki, harta dan lain sebagainya, kita bisa mengucapkan hal itu juga. Karena apa? Semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu artinya. Jadi mau diucapkan kapanpun itu boleh, tidak harus menunggu bulan suci Ramadan atau menunggu lebaran begitu. Tetapi kita mentradisikannya di momen lebaran. Karena apa? Selama kita berjuang untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan, semoga di bulan suci Ramadan itu kita tidak timbul ya sikap-sikap sombong, sikap-sikap ria, bisa menekan hawa nafsu, juga bisa menekan amarah dan lain sebagainya, sehingga perjuangan-perjuangan ini tidak sia-sia. Hanya kita menahan haus dan lapar saja, tapi pahalanya nggak dapat. Begitu. Dan di sini tentunya agar kita bisa mendapatkan pahala dari hal ini, kita harus mengedepankan keikhlasan di dalam beribadah. Ibadah puasa, ibadah salat tarawih dan lain sebagainya. Jadi ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu bisa kita ucapkan kapan saja. Tidak harus di momen lebaran. Sama halnya dengan minal aidin wal faizin, ya. Ucapan ini itu diucapkan seolah-olah tradisinya di bulan suci Ramadan atau di hari lebaran. Dan yang lebih parah, ada orang-orang di sekitar kita atau umat muslim di Indonesia menganggap minal aidin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin. Begitu. Jadi ini sudah salah persepsi atau salah pandangan mengenai makna dari minal aidin wal faizin ini. Karena apa? Minal aidin artinya bukan mohon maaf, apalagi wal faizinnya. Karena arti keduanya ini sangat berbeda. Yaitu arti dari minal aidin, kita kembali kepada fitrah, kesucian, dan kembali pada agama yang benar, tuntunan syariat yang benar. Begitu. Terus wal faizin yaitu mencapai hari kemenangan. Setelah kita bisa melampaui minal aidin ini, maka kita sudah mencapai kemenangan, yaitu wal faizin. Artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin itu beda makna lagi. Dan kenapa ini selalu disandingkan? Karena ini adalah sesuatu yang berbau. Ini saya kasih contoh sebelum saya menjelaskan. Yang pertama, kenapa mohon maaf lahir dan batin ini selalu kita dengar atau kita ya seolah-olah menjadi tradisi diucapkan di momen-momen lebaran. Ini adalah pengungkapan dari seorang perantau. Ya, saya orang perantau. Ya, saya orang perantau. Jadi saya paham sekali kenapa di Indonesia itu kental adat atau tradisinya dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin ketika di momen lebaran. Ketika kita berangkat, kita meninggalkan tanah kelahiran kita untuk merantau ke tempat yang jauh, yang mungkin pulangnya bisa hitungan tahun. Ya, yang mungkin hanya hitungan tahun. Kita berjumpa dengan kawan-kawan lama kita, berjumpa dengan kerabat kita, dan terkhusus kita berjumpa dengan orang tua kita yang kita tinggal selama bertahun-tahun itu. Ya. Di sini kita sebagai seorang perantau selalu mengucapkan minal aidin wal faizin dan ditambah mohon maaf lahir dan batin. Itu untuk apa? Ya. Karena apa? Ketika kita sebagai seorang anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti, meninggalkan orang tua selama 1 tahun dan membuat orang tua itu yang mungkin di hatinya ada perasaan rindu, perasaan khawatir, perasaan ingin memeluk anaknya, dan kita jauh dari sisi orang tua, dan mungkin kita hanya bisa mengirimkan uang berupa uang, namun kita tidak bisa memberikan kasih sayang secara langsung, ada di hadapan dia, merindukan anaknya, dan itu bisa kita berikan hanya setahun sekali. Dan ini merupakan sebagai anak yang soleh, anak yang baik, kita menganggap itu adalah suatu kesalahan, dosa kepada orang tua. Membuat orang tua rindu, membuat orang tua khawatir, membuat orang tua jauh dari anaknya. Ini bisa jadi suatu dosa. Ya.
Jadi ketika di momen lebaran, anaknya pulang bersimpuh depan orang tuanya, memohon maaf lahir dan batin, itu tidak lain tidak bukan untuk memohon maaf kepada orang tuanya kalau dia hanya bisa pulang setahun sekali ke hadapan orang tuanya, yaitu di momen lebaran. Siapapun anaknya, siapapun orangnya, ketika di momen lebaran, entah dia jadi pengusaha, entah dia jadi apa di luar sana, yang kerjaannya mungkin tidak bisa ditinggal, teman-teman, tidak bisa ditinggal. Tetapi ketika di momen lebaran dia pulang, ya, dia pulang untuk menemui keluarganya, dan ketika bertemu dengan keluarganya, dia meluapkan semua emosinya, dia meluapkan semua kerinduannya kepada orang tuanya, ya. Dan begitu pun orang tuanya yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, lalu bertemu dengan anaknya, begitu. Itu adalah sesuatu yang sangat indah terjadi di momen lebaran. Anak bisa sekitar 1 minggu dengan orang tuanya, bersukaria dengan orang tuanya, berbagi kebahagiaan, cinta kasih. Meskipun setelah itu orang tua akan ditinggal kerja lagi gitu, tidak akan bersama lagi. Ya, ini adalah suka dukanya seorang perantau, seorang muslim. Ya. Apakah ketika di bulan suci Ramadan ini kita lewati dan kita mencapai yang namanya hari kemenangan, hari keistimewaan, lalu kita merasa menang begitu? No, ada suka dukanya yang saya bilang tadi. Sukanya apa? Ketika kita pulang bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabat-sahabat kita bertemu dengan sahabat kita, teman-teman kita yang mungkin kita ada salah yang sengaja atau tidak, kita mengucapkan di situ mohon maaf lahir dan batin, berjabat tangan dengan kawan-kawan lama kita yang mungkin kita pernah melakukan dosa sengaja atau tidak pada dia. Ketika kita bersalaman itu, rahmat Allah terlimpahkan kepada kita. Dan setelah kita melepas salaman itu dan kita berlalu pergi, maka ampunan Allah kepada mereka. Jadi ini adalah tradisi yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh anak-anak perantau untuk berjumpa kawan lamanya dan terkhusus kepada orang tua dan keluarganya. Begitu. Jadi minal aidin wal faizin dan ditambah mohon maaf lahir dan batin oleh orang-orang Indonesia, ini adalah bentuk pengungkapan atau bentuk syukur dan bentuk permintaan maaf oleh anak-anak perantau yang meninggalkan orang tuanya bertahun-tahun. Termasuk saya juga merasa bersalah kepada orang tua yang kita tinggal bertahun-tahun. Begitu. Jadi kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, itu adalah sesuatu yang keliru, ya. Karena apa? Ini bukan ibadah. Memang salah apabila minal aidin wal faidin ini, mohon maaf lahir dan batin, ini disandingkan dengan ibadah salat Id. No. Kita bisa mengucapkan kepada siapapun minal aidin wal faidin atau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada siapapun. Tidak harus menunggu lebaran. Kenapa? Kematian itu tidak nunggu lebaran. Bisa jadi kita gak sampai pada lebaran berikutnya, kita sudah dipanggil Allah. Bisa jadi kita selama puasa Ramadan, di pertengahan puasa kita dipanggil oleh Allah. Jadi gak sempat kepada lebarannya. Jadi harus disegerakan apabila kita punya salah, harus memohon maaf. Baik, kembali lagi pada pembahasan. Minal aidin wal faidin itu bukan mohon maaf lahir dan batin. Beda bab. Ini bukan bid'ah. Tidak ada yang melarang, ya, malahan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Karena kita menyambut suka duka lebaran. Begitu teman-teman. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus menjaga budaya ini atau tradisi ini, karena di tradisi ini banyak sekali kebaikan dan keindahannya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Saya Ripas, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Mohon maaf apabila di video ini ada pengucapan atau penyampaian yang kurang berkenan, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan serta kebodohan saya. Tapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salam. Bagaimana hukum mengucapkan minal aidin wal faizin? Apakah bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah itu tidak masuk dalam bid'ah, setahu saya. Kecuali orang itu menganggap itu bagian daripada acara Id yang harus diucapkan. Gitu kan? Kalau dia anggap itu bagian daripada ibadah Id, maka itu baru bid'ah. Tapi kalau dia hanya ucapkan minal aidin wal faizin sebagai bentuk doa saja, gitu kan, umumnya, dan dia tidak melazimkan, dia tidak menghubungkan dengan Id itu, artinya dia baca sebagai doa secara umum, maka itu tidak masuk dalam bid'ah. Allahu a'lam. Taqabbalallahu minna wa minkum juga bukan dari Nabi SAW, tapi dari perilaku beberapa sahabat, gitu kan. Perilaku beberapa sahabat yang saling mengucapkan di antara mereka, dan para ulama mengatakan selama seseorang mendoakan kalimat-kalimat yang positif sebagai bentuk kegembiraan di Idul Fitri dan Idul Adha, maka itu boleh saja. Yang penting dia tidak lazimkan, tidak hubungkan, tidak harus berhubungan dengan ibadah yang sedang dikerjakan.